Hai semuanya, perkenalkan nama aku Tria Sabila Rahma dari Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Pada video kali ini, aku akan mengajak kalian semuanya untuk belajar bareng-bareng tentang kecemasan. Yuk kita simak videonya. Menurut Ustadz Jowi Ramiharja, kecemasan merupakan suatu perasaan yang sifatnya umum di mana seseorang merasa ketakutan atau kehilangan kepercayaan diri yang tidak jelas asal maupun wujudnya. Nah, kecemasan ini menimpa hampir setiap orang dalam waktu tertentu pada kehidupannya. Kecemasan ini ditandai dengan gejala-gejala yang bersifat fisik dan juga mental. Contoh gejala yang bersifat fisik adalah jari tangan terasa dingin, detak jantung makin cepat, tidur menjadi tidak nyenyak, dan juga kepala menjadi pusing. Sedangkan gangguan yang bersifat mental, contohnya adalah selalu merasa ketakutan dan ingin lari dari kenyataan. Lalu apa sih yang menyebabkan kecemasan ini bisa terjadi? Ada 3 faktor yang menyebabkan kecemasan bisa terjadi pada individu. Faktor pertama adalah faktor fisik, yang kedua adalah faktor trauma atau konflik, dan yang ketiga adalah faktor lingkungan yang tidak baik. Kecemasan dapat terjadi kapan saja dan disebabkan oleh apa saja yang mengancam. Sigmund Freud mengemukakan ada 3 jenis kecemasan yang dapat menimpa manusia. Yang pertama adalah kecemasan realistis, yang kedua kecemasan neurotis, dan yang ketiga adalah kecemasan moral. Kecemasan realistis adalah rasa takut atau gelisah akan bahaya yang datang dari dunia luar. Kemudian kecemasan neurotis, yaitu kecemasan bila insting-insting tidak dapat dikendalikan dan menyebabkan individu berbuat sesuatu yang dapat dihukum. Dan yang terakhir adalah kecemasan moral, yaitu rasa takut dan khawatir yang timbul akibat perasaan bersalah dan berdosa ketika hendak melakukan atau sedang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma yang ada pada masyarakat. Gangguan kecemasan merupakan suatu gangguan yang memiliki ciri-ciri yaitu kecemasan atau ketakutan yang tidak realistis dan juga irasional dan tidak dapat secara intensif ditampilkan dengan cara-cara yang jelas. Nah, gangguan kecemasan ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah fobia spesifik, yaitu suatu ketakutan yang tidak diinginkan karena kehadiran terhadap objek atau situasi yang spesifik. Yang kedua adalah fobia sosial, yaitu ketakutan yang tidak rasional dan menetap, biasanya berhubungan dengan kehadiran orang lain. Yang ketiga adalah gangguan panik. Gangguan panik memiliki karakteristik terjadinya serangan panik yang spontan dan tidak terduga. Dan yang terakhir adalah gangguan cemas menyeluruh, yaitu kekhawatiran yang berlebihan dan bersifat pervasif, disertai dengan berbagai gejala somatik yang menyebabkan gangguan signifikan dalam kehidupan sosial atau pekerjaan pada penderita atau menimbulkan stres yang nyata. Adapun contoh gangguan kecemasan yang pertama adalah panic disorder dan yang kedua adalah agoraphobia. Panic disorder ditandai dengan munculnya 1 atau 2 serangan panik yang tidak diharapkan, yang tidak dipicu oleh hal-hal yang bagi orang lain bukan merupakan masalah luar biasa. Kemudian, agoraphobia merupakan suatu ketakutan berada dalam suatu tempat atau situasi di mana ia merasa bahwa ia tidak dapat atau sulit menjadi baik secara fisik maupun psikologis untuk melepaskan diri. Lalu, bagaimanakah cara mengatasi kecemasan? Kecemasan dapat diatasi dengan upaya pengendalian kecemasan. Pengendalian kecemasan merupakan suatu proses di mana seseorang dapat menyadari kecemasan yang ada dalam dirinya dan dapat mengendalikan kecemasan tersebut tanpa bantuan orang lain. Pengendalian kecemasan ini bukan menekan atau menghilangkan sama sekali kecemasan yang ada pada diri, namun menyadari dan mengendalikan kecemasan tersebut sehingga menjadi sumber motivasi untuk berbuat yang lebih baik. Nah, sekian untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.